Shalom Jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Kami mengucap syukur siang hari ini kita boleh bersama-sama kembali di dalam ibadah tengah minggu kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita bisa bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Pandang ke
membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Kepada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa. Haleluya, shalom jemaat Tuhan, dimanapun saudara berada. Senang sekali boleh berjumpa kembali dalam ibadat tengah minggu. Kami dari ICA Jemaat Indonesia yang ada di Hong Kong, kami mengadakan ibadah ini setiap hari Rabu ya jam 1 siang. Ya, di tengah kesibukan saudara, kami ingin memberkati saudara dengan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, dan kita boleh masuk menyembah Tuhan bersama-sama. Ya, beberapa waktu ini kita sudah berbicara tentang perumpamaan tentang yang dari Tuhan Yesus, terutama ditemukan dari Matius 13. Kita sudah berbicara tentang perumpamaan penabur. Ya, kita sudah berbicara tentang perumpamaan tentang gandum dan ilalang. Gandum dan ilalang, betul. Ya, dan juga hari ini kita akan meneruskan perumpamaan Tuhan Yesus tentang biji sesawi. Ya, Pak Jad ya. Perumpamaannya cuma 2 ayat di dalam Matius 13, tetapi sering sekali kita kutip, sering kali kita perkatakan tentang biji sesawi ini Pak Jad ya. Ya, cukup familiar Pak untuk kita semua. Ya, sangat familiar sekali. Nah, ini adalah perumpamaan ketiga yang diberikan Tuhan Yesus tentang pertumbuhan iman bagi orang banyak, bagi umat Tuhan. Nah, perumpamaan yang pertama tadi saya jelaskan Pak Jari, perumpamaan tentang penabur. Itu berbicara tentang umat Tuhan ada 4 tanah, ya kan? Tanah berbatu, tanah keras, ya tanah yang berilalang dan tanah yang subur. Ya. Bagaimana kita menerima benih dari firman Tuhan, bagaimana kita menerimanya. Perumpamaan kedua, minggu lalu kita bicara tentang perumpamaan gandum dan ilalang. Ya, kita yang menerima benih Tuhan, kita tumbuh sebagai benih yang baik, sementara ada ilalang yang tumbuh. Nah, sebenarnya ada yang bilang Pak Jaya, 2 perumpamaan ini sebenarnya sedikit yang membuat orang down. Mampu nggak saya ya? Mampu nggak saya menerima benih Tuhan? Apakah saya bisa menjadi tanah yang subur? Ya, perumpamaan kedua, ya saya tumbuh sebagai anak Tuhan, tetapi ada ilalang yang bertumbuh dengan saya, kejahatan dunia, orang-orang yang tidak percaya, ya godaan-godaan si iblis. Nah, makanya makanya Tuhan Yesus kasihkan perumpamaan ketiga dan keempat. Yang ketiga adalah tentang biji sesawi untuk memberikan dorongan, semangat. Ya, walaupun kecil Tuhan katakan, tetapi engkau akan mampu tumbuh besar dalam iman sekecil biji sesawi. Ya, saya bacakan Pak Jere, Matius 13 ayat 31 mengatakan, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ya, saudara, kalau kita saat ini apapun keadaan saudara ya, firman Tuhan ini akan menyejukkan hati kita Pak Jar ya. Betul, Pak. Memberikan kita semangat baru bagi saudara yang mungkin sudah lama meninggalkan Tuhan karena satu dan lain hal, sudah patah semangat, kecewa dengan orang gereja, kecewa dengan orang percaya, sudah menarik diri. Lambat laun saudara, mungkin saudara merasakan iman saya sudah menghilang. Nah, firman Tuhan ini ingin mengajak kita, walaupun iman saudara sekecil biji sesawi, kalau kita lakukan dengan benar, kita perlakukan dengan benar, dia akan tumbuh menjadi pohon yang besar. Ya, saudara-saudara, biji sesawi itu ukurannya kira-kira 1 mm. 1 mm itu hampir menyentuh jari antara jari, saudara. Ketika dia tumbuh besar, dalam pemeliharaan, tumbuh bisa menjadi 2-3 meter tingginya. Firman Tuhan mengatakan, akan menjadi tempat burung-burung.
Ya. tempat segala sesuatu yang bisa bersarang dan mungkin berteduh di pepohonan sesawi saudara yang sudah tumbuh besar itu. Nah, di sini kita percaya saudara, apapun keadaan kita, firman Tuhan ini akan membangkitkan iman kita. Yes, amin. Ya, kita akan bertumbuh. Sebelum saya menjelaskan pengertian daripada ini, mungkin Pak Jar ada tambahan tentang perumpamaan ini. Ya, perumpamaan ini seperti yang saya tadi bilang cukup familiar. Ya, Tetapi juga seringkali orang tidak menyadari hal-hal kecil yang sesungguhnya Tuhan lewatkan dalam kehidupan kita. Ya. Yang itu sesungguhnya bisa menjadi sebuah iman dalam kehidupan kita. Bisa berupa firman atau apapun. Jadi mungkin dari sebelum kita memulai, ini adalah sesuatu hal yang akan mengingatkan kita untuk tidak melewatkan hal-hal kecil dalam hidup kita. Karena hal-hal kecil itu sekecil apapun itu pasti akan bisa bertumbuh dalam kehidupan kita kalau kita nanti mengikuti prinsip-prinsip supaya yang kecil itu bisa menjadi berkembang. Jadi sebuah peringatan supaya kita tidak melewatkan perkara-perkara kecil dalam hidup kita atau perkara sederhana. Ya, betul sekali. Tuhan itu pekerjaannya membuat yang kecil menjadi besar, Ya. ya kan? Yang terbelakang menjadi terdepan. Ya, selalu tidak ada sesuatu pun yang tidak berarti di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan berarti kita membawanya ke hadapan Tuhan. Ya kan? Saudara mau kecil mau besar kalau tidak dibawa ke hadapan Tuhan tidak ada artinya. Ya. Sekecil apapun kita tahu Tuhan bisa membuatnya menjadi besar. Saudara sekalian, Pak Jas, saya ingat satu ayat Matius 17 ayat 20 mengatakan, "Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Haleluya, saudara sekalian. Inilah Tuhan kita, ya. Saudara mungkin kecil, tidak apa-apa, bawa ke hadapan Tuhan. Lihat, pekerjaan Tuhan akan membesarkan kehidupan saudara, iman saudara, usaha atau apapun yang saudara anggap kecil di mata saudara. Haleluya. Saudara, ya, arti daripada pengertian maksud Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini, saudara. Pertama, kecil itu tidak berarti itu mati dan tidak berarti, saudara. Kecil itu bukan sesuatu yang tidak berharga di mata Tuhan kalau kita bawa ke hadapan Tuhan. Amin. Asalkan kita tahu bahwa sekecil apapun untuk tumbuh menjadi dewasa itu ada proses kesetiaan. Ada proses di sana. Tuhan ingin mengajak kita melihat ini, arti daripada perumpamaan ini. Jangan kecewa, ada proses memang. Proses kita dalam mengikuti Tuhan. Semua yang besar, ya ini hukum alam ya Pak Jer ya. Semua yang besar, segala sesuatu dimulai daripada yang kecil, saudara. Ya kan? Dulu ada peribahasa Indonesia apa? Kecil-kecil? Cabai rawit. Cabai rawit. Walaupun kita segala sesuatu yang kecil bisa membuat kita mengalami suatu kedahsyatan yang pedas ya. Ya, kita tahu kalau kita menabung juga kecil-kecil lama-lama menjadi gunung, ya kan? Sesuatu yang besar tuh mulai dari yang kecil. Jadi kalau Tuhan berikan perkara yang kecil, termasuk iman kita anggap kecil sebiji sesawi. Tetap setia, itu proses. Lukas 16:10 mengatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Amin, saudara. Lakukan yang kecil itu, yang sederhana itu dengan kualitas yang terbaik. Semampu saudara, jangan bandingkan. Ya kan Pak Jer ya? Masalah iman saudara tidak bisa bandingkan. Saudara bisa melihat dan meneladani. Kalau saudara sampai hanya banding, oh Pak Jer, memang dia hamba Tuhan, imannya sudah tinggi. Saya siapa? Nggak bakalan bisa maju Pak Jer ya? Ya nggak bakalan bisa maju. Kita akan tetap menjadi biji sesawi dan mungkin biji itu akan mati. Kalau kita membandingkan dengan pahlawan-pahlawan iman dalam firman Tuhan. Ya hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Tetap lakukan yang sederhana itu, yang kecil itu dengan setia. Sudah tahu pesawat terbang Pak Jer ya? Pesawat terbang itu tidak jadi satu, banyak komponen-komponen kecil, ya. Ketika dia bersatu, tetap saling mendukung, ya. Saudara tahu apa yang dilakukan pesawat terbang ketika dia dalam keadaan sehat dan baik? Dia melawan hukum alam, gravitasi naik ke atas, segala sesuatu pasti jatuh. Tapi itu ada suatu kuasa untuk melawan hukum alam. Percaya buat kita semua, walaupun kecil, saudara, setia, lakukan, tetap setia.
Firman Tuhan ini artinya adalah supaya kita tetap setia dan kehidupan saudara akan mengalami suatu hukum supernatural. Ya, percaya dan tetap setia. Ya, kecil tidak berarti mati dan tidak berarti nggak ada gunanya. Ya, yang kedua kita lihat arti daripada perumpamaan ini adalah kecil tetapi tetap berpotensi. Tuhan Yesus mengatakan, kamu jangan kecewa, jangan takut. Imanmu sekecil biji sawi. Tetapi Yesus mengatakan, ada potensi yang besar. Kamu akan tumbuh menjadi raksasa. Kamu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Syaratnya saudara, biji itu harus ditanam. Di tanah yang benar. Dan supaya dia mati, bertumbuh. Sama dengan kita. Ketika kita menjadi manusia, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, hidup kita yang lama sudah mati. Iman kita mulai dari kecil, karena tapi menjadi iman yang hidup. Saudara tahu Pak Jar ya, kalau murid-murid, mungkin Pak Jar ada ilustrasi kesaksian juga tentang hidup seseorang. Kalau kita lihat sendiri tentang hidup para murid, ya saudara, saya boleh katakan mereka sebenarnya nggak punya iman. Ya kan, sampai Tuhan Yesus tinggal 3 tahun bersama mereka, iman mereka hilang begitu saja. Ya, takut, mengumpet, ya kan? Sampai Roh Kudus datang dalam kehidupannya. Ketika gereja baru dimulai, mereka bergereja dari rumah ke rumah. Ya kan? Itu ya dengan iman yang kecil. Tapi Tuhan menumbuhkan iman mereka hari lepas hari. Di tengah-tengah tantangan mereka menjadi besar, dan saudara dan saya adalah termasuk burung-burung yang menghinggap pohon-pohon ataupun pohon sesawi mereka pada hari-hari ini. Kita adalah hasil daripada iman mereka yang kecil tumbuh menjadi iman yang besar. Ya. Yang ketiga yang saya tambahkan, mungkin Pak Jaya tambahkan tentang ilustrasi. Saya teringat tentang Petrus, Pak, ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, lalu Yesus berkata, mari kita pergi lagi ke danau. Lalu Petrus sedikit komplain. Dia berkata, kami sudah melakukannya seharian. Lalu dia berkata, tetapi karena engkau yang menyuruhnya, mari kita melakukannya. Sebuah iman kecil yang berpotensi, pada akhirnya ketaatan yang dia pikir bahwa untuk mungkin melegakan Yesus. Tapi akhirnya ketika mereka melakukan dan Yesus memerintahkan sekali lagi, tebarkanlah di sebelah kananmu, jala itu di sebelah kanan, dan sebagainya. Lalu ketaatan yang kecil itu berpotensi menangkap banyaknya ikan, sehingga kita berkata kapal mereka hampir tenggelam. Jadi ketaatan sederhana yang dia lakukan, yang mungkin dia tidak melakukannya dengan ikhlas ketaatan itu untuk melegakan hati Tuhan, tetapi itu berpotensi untuk melihat sebuah mujizat. Jadi kita mesti melakukan segala sesuatu yang kecil itu, melihat dari segala sesuatu dari sisi Tuhan, bahwa semuanya mungkin, semuanya berpotensi untuk terjadi sebuah mujizat. Iya, betul sekali ya. Ya mungkin kita ya Pak Jer ya, karena masalah-masalah kehidupan kita ya, kayak memang kita seperti KO gitu ya. Iman kita KO ataupun iman kita tergeletak. Tapi masih ada iman saudara. Mungkin disitulah saat iman saudara sebesar biji sesawi. Tetap setia. Saya ingat tadi Pak Jer bilang cerita tentang nangkap ikan itu. Sampai penuh netnya. Betul. Bahkan dia harus memanggil teman-teman. Menjadi berkat bagi nelayan-nelayan. Saudara, iman kecil. Serahkan kepada Tuhan. Karya supernatural daripada Tuhan akan terjadi. Jangan sampai tunggu iman besar, iman saudara menjadi besar, baru saudara percaya bahwa Tuhan akan bekerja luar biasa. Tidak, saudara, iman yang kecil. Ya. Jadi sekali lagi, kecil bukan berarti mati dan tidak berarti. Kecil tetap berpotensi. Yang ketiga, kecil tidak bisa mengandalkan kemampuan diri sendiri. Hukum alam, saudara punya baby, aja punya baby, ya masih kecil. Ya. Memang mereka ada kelihatan, tetapi mereka tidak bisa mengandalkan dirinya mereka sendiri. Mereka perlu orang tua, sama dengan kita. Ketika iman kecil, jangan tambah jauh. Kita datang kepada Tuhan, ya. Datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kemampuan saudara untuk bertumbuh. Yohanes 15 ayat 5, ayat favorit saya ya, untuk kembali lagi kepada Tuhan. Dikatakan, Yesus katakan, akulah pokok anggur yang dan kamu adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia akan berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Iman kecil bukan berarti mati, saudara. Ketika saudara bawa ke dalam Tuhan Yesus, dia akan memampukan saudara untuk bertumbuh berlipat ganda, saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi dalam perjalanan iman kita yang sebesar biji sesawi, ya,
di tengah-tengah tantangan, tentang masalah kehidupan, sakit penyakit, hubungan, saudara, iman kita mungkin menurun. Bawa kepada Tuhan. Amin. Iman itu jangan sampai kita tidak rawat. Seperti biji sesawi itu. Harus ditaburkan di tempat yang benar, harus dirawat. Perawatan itu memerlukan perhatian, saudara. Perawatan iman kita yang masih biji sesawi tetap harus dirawat. Harus dipupuk dan sebagainya. Harus kita perhatikan. Dan Pak Jed akan menerangkan beberapa hal supaya iman saudara yang sebesar biji sesawi ya dapat berkembang menjadi besar, ya, bertumbuh. Ada perawatan yang harus dilakukan, ada perhatian yang harus diberikan. Ya, silakan Pak Jar. Ya, kita tahu bahwa benih itu ditaburkan, tetapi bukan berarti kita tidak punya peran. Ada satu peran yang harus beberapa peran lah, yang harus kita lakukan, beberapa usaha yang harus kita lakukan, supaya yang kecil itu bisa menjadi bertumbuh, supaya yang kecil itu bisa berkembang, supaya yang kecil itu bisa menjadi besar. Yang pertama yang bisa kita lakukan, usaha kita supaya yang kecil itu bisa bertumbuh adalah kita mesti peduli terhadap benih itu. Kita mesti peduli terhadap setiap hal-hal yang kecil dalam hidup kita. Kita harus peduli terhadap iman kita yang kecil itu. Kita harus peduli dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita tidak peduli terhadap apa yang kita lakukan, itu bisa saja membunuh setiap potensi yang ada di dalam iman itu. Atau itu bisa saja mencabut iman yang sesungguhnya kita sudah rawat. Kita harus peduli, kita harus melihat apakah yang kita lakukan sudah benar. Apakah yang kita perkatakan sudah benar. Apakah keputusan yang kita ambil sudah benar. Kalau tidak, maka itu bisa berdampak besar terhadap semua hal yang kecil yang sudah Tuhan tanamkan, taburkan dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak melihat prioritas-prioritas dalam hidup kita, kita akan membawa kepada sebuah kematian terhadap setiap benih yang sudah ditaburkan itu. Kita harus melihat semua perjalanan kehidupan kita. Apakah Tuhan mengarahkan kita kepada satu hal yang mungkin sederhana, yang mungkin tidak terlihat baik. Tetapi kalau kita peduli terhadap itu, maka itu bisa membawa kepada sebuah pertumbuhan dalam kehidupan kita. Karena seringkali Tuhan menjawab doa bukan melalui perkara hal yang besar. Bisa jadi Tuhan langsung memberikan hal yang besar dan kita mengucap syukur atasnya. Tetapi Tuhan juga tidak menutup kemungkinan memberikan kepada hal-hal yang kecil terhadap kita. Saya ambil contoh, mungkin Tuhan bisa saja memberikan sebuah mujizat dalam kesembuhan kita. Artinya, umpamanya kita punya darah tinggi, tiba-tiba itu drop, lalu menjadi normal kembali semua. Itu baik, itu mujizat. Tetapi seringkali juga, meskipun kita punya darah tinggi, ada sebuah suara, ada nasihat yang Tuhan kirimkan. Terdengar sederhana, terdengar kecil, untuk kita menjaga kehidupan makanan kita, kesehatan kita. Dan itu, kalau kita peduli terhadap itu semua, itu bisa membawa kesembuhan, itu bisa membawa kepada sebuah hal yang lebih baik dalam tubuh kita. Jadi kita mesti peduli terhadap semua hal-hal yang sederhana, yang sesungguhnya itu bisa berpotensi membawa sebuah perkembangan, pertumbuhan, dan menjadi lebih besar dalam kehidupan kita. Seberapa peduli kita untuk mengenal Tuhan, lebih dari mengenal dunia, itu juga kita harus terus tanyakan kepada kita. Jangan seperti sebuah timbangan, Yesus menjadi lebih ringan dan hidup kita menjadi begitu berat. Tidak boleh, harus ada kepedulian setiap harinya bahwa Yesus harus lebih berat dan kita lebih enteng sehingga kita bisa melihat sebuah perubahan dalam iman kita, dalam setiap hal yang Tuhan sedang kerjakan secara sederhana dalam hidup kita. Betul Pak Jad, peduli itu sangat jangan sampai kita sudah kecil kita nggak peduli, saudara. Iya, betul. Ya kita mau, saudara, taruhannya adalah keselamatan, saudara. Kita harus peduli dan serius tentang peduli ini, ya. Ya, kita perlu bantuan orang datang kepada Pak Aja dan saya, bagi jemaat yang ada di Hong Kong, kepada hamba-hamba Tuhan dimanapun saudara berada. Saudara bisa meminta bantuan mereka ya untuk membantu saudara dalam kepedulian saudara sendiri dengan iman saudara. Ya, ada saatnya kita duduk diam, ada saatnya kita harus sungguh-sungguh peduli akan hal ini. Ini sangat penting, iman. Ya. Amin. Jangan pernah anggap enteng, itu adalah bagian dari kepedulian. Iya, betul. Meskipun begitu sederhana atau remeh-temeh dalam pikiran kita. Yang kedua, kita mesti ambil sebuah komitmen dalam hubungan pernikahan. Kita mengambil sebuah komitmen. Tetapi sepanjang perjalanan pernikahan kita juga, komitmen itu tidak boleh luntur. Komitmen itu tidak boleh kita lupakan. Ketika kita bertobat pertama kali, kita mengambil komitmen untuk
takut akan Tuhan, cinta akan Tuhan, itu adalah iman kecil pertama yang kita dapatkan, yang Tuhan taruhkan, Tuhan taburkan dalam hidup kita. Dan kita harus berkomitmen untuk menjaga komitmen itu. Kita harus menjaga komitmen itu dengan baik, sampai pada akhirnya segala sesuatu yang kita jaga itu, komitmen yang kita jaga itu akan berbuah. Suatu hubungan tidak dapat tumbuh tanpa komitmen, tanpa waktu dan usaha yang berdedikasi. Kalau kita tidak mengambil sebuah dedikasi dalam kehidupan kita, menjaga, memiliki komitmen untuk menjaga semua hal yang sederhana Tuhan berikan, maka itu bisa hilang, itu bisa dimakan oleh burung, itu bisa seperti yang tanah itu bisa terhimpit oleh rumput, bisa terhimpit oleh setiap bebatuan yang ada. Jadi kita mesti memiliki sebuah dedikasi, sebuah komitmen untuk menjaga betul-betul. Mazmur 37 ayat 5-6 sebagai catatan buat kita semua. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Amin. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Mari kita membuat pilihan untuk berjalan bersama Tuhan. Kita berkomitmen untuk berkata ya kepada Tuhan atas semua suaranya, atas semua firman-Nya. Yang ketiga, mari kita harus mengairi, kita memberi air. Kalau kita menanam, kita tidak beri air, kalau kita tidak berikan sebuah usaha untuk merawat, ya maka akan mati. Pertumbuhan datangnya dari Tuhan, tetapi usaha untuk perawatan itu dari kita semuanya. Ya, betul sekali. Kalau kita tidak merawat, tidak mengairi, maka segala potensi akan hilang. Mari kita jaga. Bagaimana mengairi? Kita harus mendengarkan terus firman Tuhan. Kita harus peka terhadap suara Tuhan. Kita harus taat terhadap suara Tuhan. Maka itulah yang akan membuat kita lebih baik. Jangan anggap sederhana setiap suara Tuhan yang muncul dari dalam hati kita, setiap firman yang kita dengar, lagu yang kita juga lewat dalam telinga kita, dalam hati kita. Jangan anggap itu sederhana. Itu bisa menjadi sebuah perawatan terhadap iman yang Tuhan sudah taburkan. Belajar dan terus belajar terhadap firman Tuhan. Aktif dalam Kingdom Group. Setiap diskusi yang ada, kita dengarkan. Setiap pertanyaan yang diberikan, kita renungkan benar-benar, sungguh-sungguh. Supaya itu membawa sebuah pertumbuhan dalam iman kita. Lalu yang keempat, jangan bagaimana bahasanya? Tetap waspada. Jangan lupa bahwa ada ilalang di sekitar kita. Ada usaha-usaha yang iblis mau lakukan supaya benih itu hilang. Supaya benih itu mati. Supaya benih itu tidak bertumbuh. Kita harus tetap jaga kita pagari kehidupan kita. Alkitab berkata kepada kita, berjaga-jagalah dan berdoalah, lawan musuh iblis. Iblis akan terus menunggu waktu yang tepat untuk menyerang kita. Jadi, mari kita waspada terhadap itu semua. 1 Korintus 15:33 juga mengingatkan bahwa janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pilih teman untuk sebuah pertumbuhan dalam kehidupan kita. Pilih jodoh yang baik untuk kehidupan kita di masa depan. Betul. Karena jodoh tidak bisa kita ganti begitu saja sesungguhnya. Kita harus benar-benar berkomitmen terhadap pergaulan yang akan kita bangun demi pertumbuhan rohani kita. Yang terakhir, jangan lupa untuk memberi makan. Kita harus beri pupuk terhadap benih iman yang kita miliki. Beri makan adalah bisa menjadi gambaran sederhananya adalah kebiasaan kita sehari-hari. Kebiasaan apa yang kita bangun, kebiasaan apa yang kita lakukan setiap hari. Semua kebiasaan itu akan berdampak langsung kepada pertumbuhan. Kalau kebiasaan kita buruk, maka itu bisa berdampak buruk terhadap benih yang sederhana itu. Jadi jemaat Tuhan, kita harus melakukan sesuatu terhadap benih yang kecil. Tuhan tidak langsung memberikan hal yang besar terhadap semua yang sederhana terjadi dalam hidup kita. Kita tidak boleh sia-siakan itu. Kita harus lakukan sebuah usaha yang sungguh-sungguh. Karena semua usaha kita akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan dan itu bisa menjadi sebuah berkat. Karena Alkitab tadi berkata, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Waktunya akan datang, semua iman kita itu akan berbuah dan semua iman kita itu akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Iya, sebenarnya perumpamaan ini saudara pada dasarnya untuk setiap kita, ya.
untuk kita bertanggung jawab dengan pertumbuhan iman kita. Pak Jaya tadi menjelaskan bagaimana secara praktis kita harus berusaha menumbuhkan, memelihara. Itu tanggung jawab pribadi masing-masing. Ya, kalau iman kita melemah, kita jangan salahkan suami kita, istri kita, ataupun menyalahkan pendetanya atau gerejanya. Ketua Kingdom Group. Ketua Kingdom Group. Itu tanggung jawab pribadi. Amin. Tuhan Yesus sudah memberikan perumpamaan sampai mungkin iman kita sebesar biji sesawi. Tuhan masih bisa membesarkan iman itu kalau saudara berserah, tetap setia, komitmen, makan, diairi, dan sebagainya. Saudara akan bisa seperti tadi, menjadi pohon sesawi 2-3 meter dan menjadi berkat. Saudara, Pak Jaya, saya tadi ingat ya pas Pak Jaya jelaskan, Tuhan Yesus selalu menjelaskan segala sesuatu dari hal-hal yang kecil. Ketika dia berhubungan dengan janda yang miskin, ya kan, janda yang kehilangan anak, ya kan, janda miskin memberikan persembahan gitu ya, selalu dari yang kecil-kecil. Lazarus yang kecil, orang Koin yang ada di mulut ikan hanya 2 keping. Selalu yang kecil. Ya. Kalau saudara baca Injil, selalu Tuhan Yesus mengatakan kepada muridnya, dia tidak mengatakan, hei, imanmu di mana? Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan itu. Walaupun mereka tidak mengerti dan tidak tahu apa maksud Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu mengatakan, hai, engkau yang memiliki iman yang kecil. Selalu Tuhan Yesus mengatakan, a little faith, iman yang kecil. Tuhan Yesus tidak pernah memarahi mereka, otakmu di mana, imanmu di mana? Enggak ada. Dia tahu mereka memiliki iman yang masih kecil. Sampai kedatangan Roh Kudus. Iman mereka sudah tidak takut apa-apa lagi. Iman mereka sudah tumbuh luar biasa. Saudara, firman Tuhan ini untuk iman sebiji sesawi menjadi iman yang besar. Itu artinya iman saudara harus tumbuh menjadi kuat. Iman saudara harus tumbuh menjadi berkat dan berbuah bagi banyak orang. Ya, apapun keadaan saudara saat ini, saudara. Ya, permasalahan hidup, iman saudara menjadi turun. Jangan pernah kecewa, datang kepada Tuhan Yesus. Berserah, komitmen kembali, Tuhan akan menumbuhkan iman yang sebesar biji sesawi itu. Amin. Pak Jaya, kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan, pada saat ini kami belajar bahwa iman kami meskipun sederhana itu akan bertumbuh dan berbuah pada waktunya. Mampukan kami untuk melakukan usaha-usaha yang benar, mampukan kami untuk menunggu, bersabar sampai segala sesuatunya bertumbuh, berbuah dengan baik. Mampukan kami semua dalam nama Yesus. Amin. Amin. Hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya.
mau dekat dengan umat-Nya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirat-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Kita akan menaikkan syafaat kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa buat seluruh keluarga kita, supaya Tuhan terus jagai, lindungi mereka semua. Dan yang kedua, kita akan berdoa buat mereka yang sakit, apapun kesakitan Anda, rasa sakit di bagian mana, taruhkan tangan Anda dan percayai Tuhan yang akan sembuhkan. Kita bersama-sama mengimani dengan iman kita yang kecil, maka kesembuhan pasti akan terjadi dalam tubuh Anda. Lalu yang ketiga, kita akan berdoa buat seluruh kegiatan gereja kita, supaya Tuhan yang akan menjagai rencana pembukaan di Taiwan. Kita doakan supaya segera Tuhan permudah perizinan gedung gereja tersebut. Dan kita berdoa buat kegiatan-kegiatan lain, setiap evangelistic event yang kita lakukan, penginjilan, baik secara virtual begini maupun yang kita lakukan di luar gereja untuk sekitar Hong Kong. Apapun yang kita kerjakan untuk kerajaan Allah, supaya semuanya bisa berbuah. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami datang kepada Tuhan pada saat ini, membawa seluruh keluarga kami, Tuhan. Tuhan, berkati seluruh keluarga kami, orang tua kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, keturunan kami, seluruh sanak saudara kami yang jauh maupun yang dekat. Biarlah Tuhan pelihara mereka semua, supaya segala usaha yang mereka kerjakan berhasil dalam nama Yesus. Pelihara mereka Tuhan, lindungi mereka Tuhan, sehatkan tubuh mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah keluarga kami Engkau bela, karena kami sudah terlebih dahulu membela pekerjaan Tuhan di tempat ini. Karena kami sudah bekerja banyak Tuhan. Tuhan, berkati semua usaha kami, supaya itu juga bisa menjadi berkat bagi keluarga kami yang ada di Indonesia. Kami tidak bisa menjaga mereka 24 jam, tapi ada malaikat Tuhan memagari mereka. Tuhan. Ada mata Tuhan yang tidak pernah teralih sedikit pun dari kehidupan mereka. Haleluya. Ada tangan Tuhan yang tidak pernah tercabut atau terambil dari kehidupan mereka, yang terus menjaga mereka 24 jam. Dan kami berdoa Tuhan buat mereka yang sakit di dalam nama Yesus. Tuhan, sakit apapun di bagian tubuh manapun, saat ini kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Engkau yang memberi kami otoritas untuk berkata kepada yang sakit menjadi sembuh. Engkau yang memberi kami urapan, Engkau yang memberi kami kuasa. Di dalam nama Yesus, semua bagian yang tubuh sakit pergi. Kami lepaskan kesembuhan yang dari Tuhan, kami lepaskan kebaikan Tuhan turun atas mereka yang sakit. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh
aktivitas gereja kami ya Tuhan. Kami bawa gereja kami ini, kami bawa rumah kami ini, kami bawa keluarga rohani ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan terus memberkati setiap rencana, visi yang akan kami kerjakan di waktu-waktu mendatang. Seluruh aktivitas penginjilan, evangelistik event yang akan kami lakukan, biar semuanya berbuah dalam nama Yesus. Makin banyak jiwa dibawa kepadamu, makin banyak jiwa dipulihkan, makin banyak jiwa bertobat, makin banyak jiwa mengalami kemajuan karena Injil Kristus, karena kerajaan Allah terjadi dalam kehidupan mereka. Kami bawa rencana pembukaan ICA Indo Taiwan Tuhan. Biarlah ini segera terjadi, terrealisasi Tuhan di tempat kami di gedung ICA Taiwan. Karena itu Tuhan kami berdoa supaya seluruh proses perizinan gedung gereja segera dikeluarkan dan semua yang sulit akan menjadi lebih mudah dalam nama Yesus. Tolong kami Tuhan, itu sudah di luar kontrol kami, tetapi semua tetap di kontrolnya Tuhan. Semua dalam kendali Tuhan. Kami meminta, kami mohon berbelas kasihanlah Tuhan terhadap kami semua. Supaya banyak jiwa dapat diselamatkan di daerah Taiwan. Supaya banyak orang-orang Indonesia dapat mengalami kasih Tuhan. Supaya banyak orang-orang Indonesia di sekitar Taiwan melihat kepada Tuhan. Persiapkan kami semua tim yang ada. Persiapkan semua fasilitas kami Tuhan. Cukupkan semua kebutuhan pelayanan kami kelak di masa depan. Di dalam nama Yesus, inilah syafaat kami, inilah ibadah kami Tuhan. Saatnya kami akan undur diri, kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami. Tuhan yang akan berkati segala sesuatunya. Di dalam nama Yesus, haleluya. Haleluya, mari kita akan menerima berkat Tuhan. Saudara sekalian, mungkin saudara menyimak firman Tuhan ini, saudara merasa saudara memiliki iman sebesar biji sesawi saja. Tapi bagi Tuhan itu sudah berarti sangat penting di hadapan Tuhan. Kalau kita bawa di hadapan Tuhan. Tuhan hamba memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mungkin dalam keadaan tertekan, terbeban dalam kehidupan mereka Tuhan. Membuat iman mereka terjepit. Membuat iman mereka semakin jatuh. Tetapi kami percaya Tuhan. Biar Tuhan menjangkau hati mereka. Sayang Tuhan membawa iman mereka kembali kepada Engkau Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang menjamah, memulihkan dan membangkitkan semangat mereka. Dan menumbuhkan iman mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan menerima berkat-Mu Tuhan. Jadilah firman-Mu Tuhan menjadi siraman atas iman kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Dan Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Haleluya. Kami terima Tuhan damai sejahtera, sukacita dan surga dan janji-janji firman Tuhan yang akan membangkitkan iman percaya kami kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa minggu depan.